Desain brief itu adalah perencanaan, ya. Kalau kita membuat satu desain, sama seperti yang suka memasak, membuat kue itu harus ada resepnya dulu. Resepnya itu apa-apa? Gula, tepung, telur, iya kan Novi? Sama seperti saat kita melakukan atau membuat suatu desain. Bicarakan dulu dengan klien. Makanya ada yang dinamakan dengan desain brief. Rencanakan dulu. Apa-apa desain brief? Klien misalnya si Amar sebagai desainer, Amran sebagai klien, mereka bertemu saling komunikasi. Kemarin udah dibahaskan tentang DKV, desain komunikasi visual, dibicarakanlah antara klien dan desainer. Saya mau buat logo dan poster, kata klien Amar. Tapi saya maunya ini, bentuknya segitiga untuk logo, warnanya hanya 2, hijau dan putih, kata si klien. Amar bilang siap. Ada yang lain, outline-nya tolong dipertebal ya, garis luar outline. Desain brief ini adalah dokumen untuk proyek desain yang dikembangkan oleh seseorang atau tim. Hanya 2 orang yang diminta contohnya ya, Amar dan Amran. Kemudian dengan berkonsultasi dengan klien, konsultasikan maunya apa, logonya seperti apa, posternya seperti apa ya. Kemudian definisi berikutnya bahwa desain brief atau panduan pekerjaan desain ibarat resep makanan. Semakin lengkap dan akurat, semakin efektif dan enak makanan yang disajikan. Setiap pekerjaan desain akan membutuhkan panduan atau brief yang unik dan khusus dibuat agar dapat menghasilkan desain yang sesuai atau tepat. Konsultasikan berdua antara desainer dan klien. Desain brief menguraikan cakupan dan ruang lingkup proyek termasuk produk atau pekerjaan, fungsi dan estetika, waktu dan anggaran. Desain brief dapat digunakan untuk banyak proyek termasuk di bidang arsitektur. Masuk juga, masuk di sini ya. Di bidang arsitektur ternyata desain brief itu masuk juga, ada perencanaannya kan. Membuat sebuah gedung harus diperencanakan. Kemudian masuk juga di desain interior dan desain industri. Hebat kan desain brief? Bukan hanya untuk kita sebagai seorang desainer, tapi dia bisa dipakai juga untuk desain interior, industri, bahkan arsitektur. Kemudian yang berikutnya, desain yang baik dapat memiliki pengaruh besar pada kesuksesan strategi pemasaran perusahaan. Sebagai seorang desainer kita harus punya yang namanya desain brief, perencanaan atau perancangan. Yang terjadi hubungan antara klien dan seorang desainer. Dirinci maunya klien itu seperti apa. Dirinci oleh seorang desainer. Kita cari dulu profit perusahaan. Ya, Amar yang sebagai punya perusahaan. Kemudian profitnya sudah dapat ya. Atau latar belakang perusahaan tersebut bisa diisi sebagai perencanaan dalam desain. Kemudian merek, produk, dan target pasarnya apa? Ditulis itu, ya, ditulis oleh seorang desainer, ya. Kemudian masuk kepada apa ini? Referensi ya, referensi. Kemudian masuk pada ulasan proyek desain. Ini baru lebih terperinci lagi ulasan desainnya, maunya seperti apa produknya, logonya maunya seperti apa. Makanya sebelum kita membuat sebuah desain harus ada ini tadi, desain brief. Itu tujuannya. Masuk ke sini, profit perusahaan itu apa? Bercerita sedikit tentang perusahaan. Perusahaan mau nanti produknya itu bisa digunakan oleh semua umur. Atau bisa juga perusahaan minta hanya yang menggunakan produk saya ini usia 17 tahun ke atas. Terutama untuk para wanita ya. Biasanya itu apa? Kosmetik atau skincare ya. Terkenalnya sekarang topnya skincare. Seperti itu. Ada, tergantung klien maunya seperti apa untuk desain produk atau logonya. Pembiayaan disesuaikan dengan tingkat kerumitan ya. Desain yang akan dibuat dengan ketersediaan biaya dari klien.
Pak maunya begini, data dulu, rinci, makanya adanya desain brief itu perincian. Anggaran mau buat poster, indoor atau outdoor itu beda, anggarannya beda. Jadi sebagai desainer ini budget perlu, makanya harus ada hubungan komunikasi yang baik antara klien dan seorang desainer harus tahu palet warna, penyesuaian warna, penyocokan warna. Kemudian jangan lupa arti warna. Ya, arti warna itu perlu. Arti tulisan, tegas, melengkung itu ada artinya, makanya ada typo. Nggak sembarangan loh ya. Sembarangan. Antara warna, perpaduan tulisan, perpaduan gambar itu harus prinsip desain harus seimbang, ada ritme kan? Makanya perlu waktu, skala waktu pekerjaan yang menentukan untuk dipertimbangkan. Berikan target waktu pekerjaan untuk perancang. Ya, makanya Ibu bilang dari awal, waktu 1 minggu usahakan 5 hari udah clear kan? Ya, takutnya ada perbaikan. Ya. Maksimal, misalnya 1 minggu. Sama waktu awal Ibu masuk, kalau disuruh bosnya mengerjakan sesuatu 3 jam, sebelum 3 jam clear, ya. Namanya bos pasti ada revisi, titik koma lah, titik lah, huruf besar lah, huruf kecil ya kan. Itu yang harus diingat. Sama juga, waktu 1 minggu, 5 hari minimal tuh udah selesai, maksimal. Syukur-syukur 5 hari itu udah clear kan, no complain. 2 hari kita bisa buat objek yang lain, ya Mar? Seperti itu. Nah, jadi jangan 7 hari selesai. Itu pun bisa jadi anunya klien ya. Wih, hebat ini. Saya minta 1 minggu sudah clear 5 hari, itu pun bagus. Puas klien, bisa nih dipakai nih. Kalau bekerja di kantoran disuruh bosnya bekerja waktu 3 hari, usahakan 2 hari udah selesai. Ya, gunakan waktu yang sebaiknya. Jangan dikasih 3 hari molor, Pak saya begini bla 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 bla, jangan. Ya, usahakan fokus dalam pekerjaannya. Ya, next, jadi timeline itu perlu ya. Untuk pekerjaan dengan limit waktu yang sempit dan mendesak tentunya membutuhkan budget yang besar pula, bener nggak? Didesak tuh sama si Amran, bisa nggak 2 hari? Gak boleh kata Amar, tapi budgetnya kan beda Pak. Kami menyisikan waktu kami yang lain ya. Kami menyisikan proyek kami yang lain, boleh waktu 2 hari, tapi budgetnya naik. Iya. Kalau kilat khusus kirim surat, beda kan harganya dengan kilat biasa? Beda. Nah sama seperti ini, kita sebagai seorang desainer, timeline-nya. Timeline juga berhubungan dengan deadline waktu penyelesaian produk. Kali tadi, waktunya 1 minggu diminta kalau bisa sebelumnya udah selesai. Atau nggak usah datang ke soft copy kan, soft file. Selesai Pak, gimana sebelum kita print? Misalnya kan, sebelum kami cetak print, sudah berapa? Oke, langsung ada juga print atau cetak. Gunakan timeline sebaik-baiknya. Merek, produk, dan target pasar. Mereknya jelaskan target pasar. Ya, kemudian visualisasi logo perusahaan yang mengincar target market anak-anak tentu harus berbeda dengan logo perusahaan yang mengincar target market orang dewasa. Beda kan? Dari segi warna juga beda kan? Target pasar untuk anak-anak, target pasar untuk orang dewasa. Kemudian deskripsikan tentang merek dalam 2-3 kalimat.
Merek sama dengan brand nggak? Hah? Sama nggak? Hah? Apa merek, apa brand? Merek. Oh, merek itu ini loh. Oh, brand itu begini loh. Tajam Google ya. Oke, next. Ya. Kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan sebuah produk, headline-nya. Ya. Nanti kalian kan disuruh buat produk. Ya. Baru dibuat jargonnya. Kemudian apakah ada produk lain dari kompetitor yang sudah dibuat dan apa keunggulan produk kita yang mau disampaikan? Nah, ya kan? Pak, kalau saya begini Pak jargonnya, Bapak mau nggak? Naik lagi budgetnya karena pakai jargon saya, ya kan? Iya dong, lah. Kan? Loh, iya kan, Amran? Iya dong. Menurut saya cocok Pak, naik lagi budgetnya kalau dipakai jargon kita kan. Nah, sambil menyelam jangan tenggelam. Oke, next. Referensi desain itu meskipun sebuah logo seharusnya dibuat berdasarkan keinginan klien ya, namun tidak ada salahnya jika kita memberikan referensi untuk keinginan klien itu tadi. Pak, logo Bapak sepertinya begini. Gimana kalau logo saya seperti ini Pak? Naik lagi budgetnya. Ya kan? Nah, gampang kan cari budget lebih ya Arya? Kasih referensi. Apalagi nih kalau menurut kliennya susah-susah betul kan, ayo Pak pakai referensi saya aja. Bisa menekan tombol kontrol plus tanda minus, tanda kurang, kontrol tanda minus. Kalau yang scroll down menggunakan yang ada di sini up dan fix down. Kemudian ada selection, huruf P. Lasso tool huruf Q. Selection based similarity menggunakan select object, select same. Ya. Jadi bisa menggunakan menu bar ya, yang di atas ini seperti ini menu bar atau toolbars, atau bisa menggunakan tombol yang ada di papan keyboard. Contohnya untuk membuat grup ya, kan gambar biasa kita buat satu kan, mau dijadikan satu ya, itu di grup. Jadi kalau geser satu kali kan, nggak kotaknya sendiri ya. Kalau menggambar kepala itu ada hidung kan, ada telinga kan, satu paket kepala. Pertama kita bikin mulutnya dulu ya, sendiri kan, baru telinganya sendiri, baru mata sendiri, baru rambut, kan sendiri-sendiri. Gimana kalau satu kepala ini diangkat, pindahkan ke sebelah, semua terikut yang di dalamnya. Nah itu digrupkan, dijadikan satu. Digrupkan, nah ini bisa membuat, kalau membuat grup tekan tombol plus huruf G. Tekan tombol kontrol plus huruf G untuk menggabungkan beberapa bagian. Ada mata, ada hidung, ada kepala.
Ada hal yang penting dalam desain brief itu apa saja? Kita perlu tahu profit perusahaan atau sebuah organisasi. Itu perlu dicatat. Ya, kemudian kembali kita di ulasan proyek desainnya, merek, produk, dan target pasar, kemudian referensi. Itu yang tadi ya. Ini bercerita sedikit tentang profil perusahaan atau organisasi. Ceritakan dulu. Alasannya apa ya? Kemudian next, ulasan proyek desainnya. Nah, ulasan proyek desain itu melalui ulasannya desainer bisa mengerti apa yang diinginkan klien. Jangan maunya desainer. Ya. Jangan ngotot desainer, ikutin maunya klien. Kan klien yang membayar. Terkecuali kliennya bisa sumbang sarannya, Pak. Mas Amar, gimana menurut Mas Amar sebagai seorang desainer? Ya. Oh, maksud saya, kalau saya seperti ini sih Pak, terserah Bapak mau terima atau enggak. Kan biasanya klien yang baik itu mereka memang benar bertanya, karena seorang desainer itu kan sudah fasih ya, ahli dalam bidangnya. Jadi klien bertanya, kemudian jelaskan apa desain itu, diperuntukkan untuk apa, rencananya ditampilkan di mana. Kemudian dijelaskan juga sifatnya menciptakan ulang atau recreation atau mengubah kesan, rebranding. Kemudian spesifikasi output desain yang akan dihasilkan, apakah dia berupa tadi produk, banner, poster, itu dibicarakan juga di desain brief. Oh, minta 2 deh poster dengan banner. Atau spanduk dalam ruangan, kan beda itu spanduk outdoor dan spanduk indoor. Poster outdoor dan poster indoor. Poster juga, kalau indoor ada ukurannya, maunya yang seperti apa. Nah, jadi calon-calon desainer harus tahu nanti. Lebih banyak nanya ya, banyak bertanya. Kalau malu bertanya sama instrukturnya, bertanya sama temennya. Atau mau lu bertanya kiri kanan, tanya ke Om Google, kembali kan? Tanya ke Om Google. Maunya apa sih? Ya. Sekarang itu ilmu gampang ya, tergantung kita mau nggak lebih mendalami yang namanya desain. Jangan lupa kreativitasnya harus selalu di up ya. Next, ulasan proyek desain, klien brief dan budgetnya ya. Kan intinya ke sini ya, budgetnya berapa maunya. Tanya, pembiayaan. Walaupun Anda hanya bisa menaksir biaya pekerjaan, biaya anggaran Anda akan bisa membantu bagi perancang atau desainer untuk memberikan ide bagus dan memberikan solusi terbaik, serealistis mungkin dan sesuai dengan yang bisa diberikan. Kemudian, itu jangan lupa, ada prinsip, ada elemen, ada komponen. Itu aja deh diingat deh. Prinsipnya apa sebagai seorang desainer? Elemennya apa saja yang dipakai? Ya, komponennya ada nggak, berapa komponen? Itu diingat. Itu aja deh yang diingat. Definisi desain grafis, elemen ya, komponen, prinsip. Oke, next. Ulasan proyek desain lanjut ya. Timeline-nya, waktu. Perlu waktu. Waktu sesuaikan dengan budget. Ada budget, ada waktu. Timeline-nya semakin panjang semakin sulit. Ah, ini cukup 3 hari. Ya. Oh enggak Pak, ini karena kami bekerja dengan tim ya. Syukur-syukur sendiri, jadi sendiri tahu memanage waktu kan?
Tapi kalau bekerja dengan tim, sebentar Pak, kami ngobrol dulu ke tim kami. Ada Belva, ada Amar, ada Novia, kata Amar. Waktunya yang pas untuk membuat pesanan Pak Amran itu berapa waktunya? Timeline-nya, ada batas waktu. Terus spanduk indoor, cukup nggak 1 minggu misalnya? Kalau Amar sendiri yang bergerak bisa Pak 1 minggu misalnya kan? Oke. Tapi kalau ada timnya 2 orang, ada Belva, ada Novia. Sebentar Pak, saya konsul dulu sama teman saya. Kan? Desainernya Amar and Tim. Kan? Jadi kalau bisa memanage waktu itu lebih cepat. Ya, Belva dan yang lainnya. Nanti sama Ji, beda Mi. Apa Gin? Beda brand dan merek. Merek adalah ketika kamu menjual suatu produk lalu menempelkan sebuah nama pada kemasannya, maka nama itu menjadi merek. Sedangkan seorang pelanggan berhasil menunjukkan perbedaan antara produk yang kamu miliki dengan produk lain, maka inilah yang dimaksud dengan brand. Nah, jadi brand itu apa? Brand itu perbedaan antara Apa Belva? Merek itu nama untuk suatu produk yang dihasilkannya, brand itu identitas perusahaan. Paham nggak sampai sini? Paham. Apa? Pahamnya? Aha. Apa? perbedaan merek sama brand. Oke, apa? Kalau merek itu kan kayak logonya gitu Bu. Kalau brandnya identitas perusahaan. Perusahaan. Ya, merek itu Levi's, ya. Contoh. Brandnya? Apa Belva? Mereknya Levi's yang dipakai Belva. Brand dari perusahaan apa? Merek itu produk dari perusahaan, nama produknya. Ya, Levi's kan nama produknya, Levi's. Brand itu identitas dari perusahaan pembuatnya. Oke. Paham sampai di sini? Identitas perusahaan Levi's itu apa? Misalnya Selalu Jaya, itu brandnya kan? Kalau brandnya BLKI Bontang ada nggak? Maju terus pantang mundur. Ya. Ketawa Arya, senang hari ini Bu lihat Arya ketawa. Nanti cari tahu brandnya BLKI Bontang apa ya? Brandnya. Kalau brandnya BLKI kita So You Dream. Kemudian apa So You Dream? Hah? Kemudian So You Skill. Tunjukkan kemampuanmu. Intinya jika kita bermimpi ya, tunjukkan mimpimu dan tunjukkan juga kemampuanmu, skillmu, keterampilanmu. Nanti tanya brandnya UPTD ya di sini ya. PTD BLKI Bontang itu apa brandnya? Oke, lanjut ke sini ya. Ya, jangan lupa deskripsikan. Apa deskripsikan? Ceritakan sedikit tentang merek. Merek Levi's itu bla 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 ya. Bertahan sampai sekian puluh tahun ya, merek Levi's ceritanya begitu. Jadi cerita sedikit lah, 2 sampai 3 kalimat. Begitu juga nanti kalau kalian buat produk, bercerita sedikit tentang produk atau merek itu. Jelaskan produk, kegiatan kampanye yang berhubungan dengan desain proyek. Pesan apa yang disampaikan? Key message-nya harus dapat. Gurih dan nikmat. Itu message-nya. Kalau KFC apa? Key message-nya ada tahu nggak? Jargon.
jagonya ayam. Itu jargonnya KFC ya. Starbucks, ada yang tahu? Yang suka ngopi. Kopi luwak apa? Itu apa? Jargonnya? Luwak white coffee, nyaman? Nyaman diminum, itu jargonnya. Luwak white coffee, iya. Nanti kalian buat produk nanti harus cari jargonnya, buat jargonnya, kayak miseknya. Biar orang enak di mulut, renyah rasanya. Kalau Oreo dicelup, di ini ya kan, itu jargonnya Oreo. Nah, dijilat, dicelup dan diputar, dijilat, dicelup. Itu jargonnya Oreo. Ya, mulai sekarang kalian mikir jargonnya nanti produk saya apa. Misalnya ini kue kering, itu kue basah. Sudah tahu kan jargonnya kue kering, misalnya nastar, ya. Novi, coba Novi jargonnya nastar apa Novi? Nyis katanya. Yes. Ya kan nanti kita kan jadi klien dan jadi desainer. Kita mau desainer produk, mau desain produk kita kan kita harus punya dong key musiknya, jargonnya, ya kan? Nanti kita ini merangkap sebagai seorang desain brief, sebagai seorang klien, sebagai seorang desainer. Nanti timbul-timbul kliennya bilang, tolong dong desainernya aja yang bikinkan jargon. Pusing saya, ada juga yang seperti itu. Nanti kalau anunya baru saya lihat kan hasilnya. Ya, seorang desainer perlu banyak punya jargon, kayak musik. Nanti itu kalian akan dibuat, disuruh nanti sama instrukturnya. Kalau ibu sering sih suruh begitu. Basah, makanan kering, atau ayam goreng, ayam panggang. Itu jargonnya kan ada kan? Buat jargonnya. Beri masukan kepada klien tentang apa yang boleh ada dan tidak boleh ada pada suatu desain yang baik. Sesuai kondisi perusahaan. Kasih juga referensi. Ya, ingat itu. Jangan maunya klien, iya aja, tapi tidak sesuai dengan perusahaan. Makanya ada profit perusahaan. Kalian harus menyelami juga, maunya BLK ini seperti ini, tapi referensikan. Tapi kalau sudah kliennya nggak mau, ya udah terserah aja, kan maunya dia kan. Belum dapat budget kalau begitu ya. Next, berikan referensi visual tentang menarik dan tidak menarik. Kalau perlu diberikan contoh desain yang sudah ada. Itu tadi. Kurang menarik Pak, logonya Bapak nih. Warnanya pun kebanyakan. Sebuah logo identik hanya maksimal 3 warna. Atau lebih ya. 3 warna. Next, beri pilihan visual elemen bagi klien tentang logo. Tipe huruf, brand, koleksi foto atau ilustrasi, kode warna merek, dan lain-lain. Nah, kasih kode warna, palet warna mainkan. Kode warnanya dikasih. Pak, kalau kode warna Bapak kayaknya nggak sesuai deh dengan profil perusahaan. Boleh ngomong begitu. Bisa kasih saran atau kasih referensi. Ini adalah contoh atau kerangka dasar sebuah desain brief. Nanti kalian bisa browsing, tanya Google. Yang pasnya itu ada, kerangkanya udah disediain. Ya, apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh. Di modul juga ada kan contoh? Ada. Kerangka sebuah desain brief itu seperti ini. Apa saja, coba baca Regina. Iya, isi dari
Dibesarin layarnya kalau kurang ini. Bisa diperbesar layar. Oke, jadi matanya nggak melotot ya. Kasihan matanya, nanti cepet-cepet pakai kacamata. Ya, jadi itu kerangka sebuah desain brief. Harus ada tanggalnya, harus ada key music, ya kan? Terus di bawah-bawahnya itu ada penjelasan. Bisa dibaca penjelasan di bawahnya itu ada apa ulasan, ya ulasan. Maksudnya target audiensnya apa wanita, apa laki-laki, apa lebih detail lagi, wanita, anak-anak umur 10 sampai 12 tahun. Itu ada, lebih detail boleh. Kemudian bisa juga orang dewasa yang menghasilkan salary-nya 10 juta ke atas, boleh. Kalau mau nginap di hotel bintang 5 misalnya, ya kan? Satu keluarga, boleh situ bercerita, ya. Bagaimana cara membuat, melaksanakan yang namanya desain brief? Diperlukan yang namanya mind mapping berdasarkan kata kunci sesuai dengan kerangka dasar desain brief. Contohnya, di sini misalkan kita akan melakukan desain logo perusahaan. Pembuat alat musik Sasando khas NTT itu harus jelas. Ya. Seperti itu. Kemudian kata kuncinya perusahaan pembuat alat musik Sasando, NTT, kemudian visi dan misi, kemudian warna identik perusahaan, dan contoh-contoh lain yang relevan. Misalnya contoh NTT ya, identik dengan tenun, kain tenun kan identik kan? Orang main alat musik Sasando menggunakan pakaian daerahnya, khususnya laki-laki biasa pakai sarung tenun. Lebih detail, lebih diperinci. Contoh-contoh yang lain yang relevan, yang masuk. Ya. NTT terkenal dengan Sasando, ya. Kemudian, ya ini tadi contoh ya. Prakteknya seperti ini, misalnya kita akan melakukan desain logo perusahaan. Perusahaan apa? Pembuat alat musik Sasando khas NTT. Sudah terbayangkan logonya yang mau dibikin? Kemudian kata kunci perusahaan pembuat alat musik. 1. Nama alat musiknya apa? Sasando. Sasando dari mana? NTT. NTT itu ada di mana? Nusa Tenggara Timur. Ibu kotanya ada yang tahu? Kupang. Ya. Dia kamu orang NTT, Gina? Nah, tanya sama Gina, nggak usah browsing Om Google, tanya Tante Gina. Ya, Sasando itu seperti gitar ya kan? Terus dia ciri khasnya juga kalau laki-laki pakai topi itu ya, Gin? Iya. Apa nama topinya, Gin? Topinya nggak tahu. Nah, seperti itu topinya, ya. Itu kayaknya pemain musik yang di X Factor kayaknya. Oke, lanjut. Jadi harus tahu kata kunci. Ya, kata kunci pembuat alat musik. Berarti ada alat musiknya. Alat musiknya di sini Sasando. Sasando itu dari mana? Cari tahu NTT. Kemudian cari tahu visi dan misi perusahaan tersebut. Ya. Kemudian warna identik perusahaan harus cari tahu dan contoh-contoh lain yang relevan. Tahu kan perbedaan RGB dan CMYK? RGB dipakai di mana? Layar monitor, layar laptop, layar televisi, layar bioskop, ya. Nah, dia pakai hanya warna RGB atau warna sekunder apa primer? Primer, warna dasar, oke? Sedangkan untuk hasil cetakan kita, baik foto, spanduk, poster, itu menggunakan CMYK. Seorang desainer harus tahu perbedaan warna RGB dan CMYK. CMYK dikategorikan sebagai warna apa? Primer apa sekunder? Sekunder. Kenapa sekunder?
Karena CMYK itu kan perpaduan antara warna primer. Ya, olahan dari warna primer. Sian warna apa? Perpaduan warna apa Sian? Biru dan hijau. Kan kemarin ada warna-warna. Ya. Kuning. Hijau dan merah. Ya, jadi harus tahu kenapa dia dibilang sebagai warna sekunder, karena dia perpaduan dari warna primer. Vektor menggunakan Corel. Tadi udah di awal ada perbedaan vektor dan bit. Next, kesimpulan. Apa kesimpulan kita tentang desain brief pagi ini adalah bahwa desain brief adalah dokumen untuk proyek desain yang dikembangkan oleh seseorang atau tim. Seseorang apa? Seorang desainer dan timnya. Ya, kita punya tim desainer Amar, Belva dan Novia. Itu contohnya. Perancang atau tim desain dengan berkonsultasi dengan klien. Klien kita Amar. Kemudian dalam membuat desain brief perlu dilakukan mind mapping. Apa mind mapping? Apa mind mapping? Mind mapping. What mind mapping? Makanya tadi yang sebelumnya dibahas logo itu yang Sasando tadi, perusahaan pembuat alat musik, petakan. Jadi jangan sampai menyimpang ya kan logonya, dipeta dulu. Mind mapping. Kemudian dalam membuat desain brief perlu dilakukan mind mapping, pemetaan berdasarkan kata kunci tadi sesuai kerangka dasar desain brief. Kata kuncinya apa? Sasando, dari mana, NTT kan? Seperti itu. Oke? Selesai? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, aplaus buat kita dulu hari ini.
nama saya Amran. Saya salah satu peserta desain grafis yang diselenggarakan oleh UPTD BLKI Bontang. Dan saya selama mengikuti pelatihan di sini, saya memiliki banyak pengalaman sekali, terutama dalam bidang desain grafis, yaitu tentang bagaimana mencari desain brief, kemudian cara penggunaan font warna, dan juga ada masih banyak sekali. Untuk kesan-kesan saya selama di UPTD BLKI Bontang, yaitu harapannya UPTD Bontang dapat membuka pelatihan desain grafis di jenjang selanjutnya seperti itu. Dan terima kasih juga kepada semua penyelenggara UPTD BLKI Bontang yang telah menyelenggarakan program desain grafis ini. Terima kasih BLKI Bontang. BLKI Jaya. Perkenalkan, nama saya Regina Lordesia. Saya tinggal di Jalan S. Parman, di belakang RSUD. Kesan dan pesannya selama mengikuti pelatihan di BLKI Bontang itu, yang pertama, saya banyak mendapatkan hal-hal baru, hal-hal yang positif, lalu bisa meningkatkan ilmu, terus mampu juga dalam membuat desain yang baik dan lebih berkompeten. Untuk suasananya sendiri sangat nyaman dan teman-temannya lingkungan di sini juga baik. Harapan kedepannya semoga program untuk bakery dan pastry-nya bisa ditambah sampai 2 atau 3 angkatan, dan harapannya semoga BLKI bisa jaya terus, sponsornya dapat banyak, terus peningkatan lingkungan dan kualitasnya lebih baik. Terima kasih. BLKI Jaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aidina Amanda, umur saya 18 tahun. Di sini saya mengikuti pelatihan desain grafis selama 33 hari. Kesan dan pesan saya, banyak sekali kegiatan yang melatih saya untuk berpikir. Terus saya juga merasa banyak sekali mendapatkan ilmu, meningkatkan jiwa kebersamaan. Semoga BLKI semakin jaya. Dadah. Terima kasih BLKI 33 harinya. BLKI Jaya. Perkenalkan, nama saya Belva Pranama Sribowo. Saya murid dari pelatihan BLKI batch pertama. Di sini jurusannya desain grafis. Selama pengalaman saya berlatih di BLKI ini, saya kira BLKI ini termasuk BLKI yang paling loyal ya, karena kami juga dapat beberapa hal meliputi tas, ATK, dan juga sepatu seragam. Jadi kita nggak usah banyak-banyak mikir lah untuk masalah kesiapan kita. Dan juga di pelatihan ini kita juga ada berbagai instruktur. Instrukturnya banyak dan juga beragam-ragam dari mana aja gitu. Jadi nggak terpatok untuk satu orang aja. Karena kan ini sertifikasi kelas BNSP. Jadi ya seperti itu. Dan kemudian harapan BLKI saya ke depannya mungkin bisa ditambahkan untuk tingkat kesulitan pelatihannya, karena masih dibilang, karena mungkin batch pertama ya, mungkin masih dibilang ini masih terlalu awal lah untuk seorang pemula. Memang bagus untuk seorang pemula, cuman untuk di ranah siap belajarnya tuh menurut saya masih kurang, siap kerjanya. Ya kurang lebih itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat BLKI. BLKI Jaya.
Siapa kita? Desain Grafis. Salam kompeten, BLKI Jaya!